Apakah sistem RMT itu Ponzi? Ini dia jawabannya. Let's go. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kenapa terang banget guys ya? Oke, jadi di video kali ini aku akan ini ya teman-teman, edukasi ke teman-teman semua. Apakah RMT itu Ponzi? Oke. Nah, sebelum kita jawab iya atau bukan, aku akan jelasin dulu RMT dan juga Ponzi, perbedaannya, dan nanti ini aku juga sebenarnya aku udah tahu. Aku bisa jelasin tanpa baca, tapi aku akan liatin ke kalian referensi. Jadi teman-teman, di zaman sekarang itu gampang sekali untuk konfirmasi. Daripada so tahu mendingan cari tahu. Itu teman-teman ya, quote tuh ya. Daripada so tahu mendingan cari tahu. Sehingga apa? Sehingga kalian terbiasa mengkonfirmasi, dan kalau kalian terbiasa mengkonfirmasi maka kalian akan terhindar dari scam-scaman ya, investasi bodong dan lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau cerita sedikit tentang begitu banyak teman-temanku yang datang ke rumah ya untuk ngajakin investasi-investasi yang menggiurkan, dan aku tidak pernah ikutan. Jadi aku nggak pernah kehilangan uang karena investasi bodong. Itu nggak pernah teman-teman. Kenapa? Karena setiap ada orang datang ke rumah nawarin sesuatu, aku konfirmasi lewat Google. Semudah itu teman-teman. Jadi hari ini juga kalian bisa konfirmasi dengan baca sedikit di Google, undang-undangnya, peraturannya, dan lain-lainnya. Juga kalau kalian mau lebih effort sedikit ya, berusaha lebih keras sedikit aja, itu buka ChatGPT, itu lebih keren lagi teman-teman ya. Jadi kalian bisa kayak sharing sama konsultan hukum. Oke? Nah, oke, sekarang kita akan masuk aja. Dan mudah-mudahan ini mengedukasi kalian sehingga teman-teman bisa mengkonfirmasi dan tidak kena tipu-tipu ya teman-teman. Sekarang real money trading atau RMT ya, definisinya apa sih? Jadi definisi yang diambil dari ChatGPT adalah sistem di mana pemain bisa membeli, menjual atau menukar item, mata uang atau akun game menggunakan akun asli. Ya, jadi definisinya adalah sebuah sistem di mana pemain itu bisa membeli, menjual dan menukarkan item, mata uang atau akun game menggunakan uang asli game. Ya, RMT itu adalah sistem yang ada di dalam game. Ya, trade antar player itu RMT. Oke, model bisnisnya adalah berbasis transaksi barang virtual yang memiliki nilai di dunia nyata. Ya, seperti mata uang ya yang ada di dalam game. Akhirnya bisa punya nilai, akhirnya dijual belikan ya dengan mata uang yang asli. Ya, terus transparansi legal atau ilegalnya itu tergantung pada aturan game si developernya. Oke, tetapi transaksi biasanya transparan dan jelas. Jadi ada banyak yang mengilegalkan RMT karena developernya jadi nggak cuan, karena kalau RMT belinya ke player. Ya, kecuali emang disiapkan bahwa developernya juga bisa cuan tapi tetap bisa melakukan RMT seperti Capital City. Oke? Dan rata-rata juga memang dilarang ya RMT itu. Supaya apa? Supaya top up-nya ke developer aja. Itu teman-teman, salah satunya ya, ini banyak panjang lebar kalau kita bahas di konten yang singkat ini teman-teman. Nah, tapi intinya seperti itu. Nah, untuk transaksinya itu benar-benar transparan, ada rate-nya, ada barang yang dijualnya, ya ada item, ada mata uang dan lain-lain. Oke? Keberlanjutan. Selama ada permintaan akan item atau mata uang dalam game, sistem ini bisa berkelanjutan. Itulah kenapa aku bikin teman-teman semua ngebangun komunitasnya masing-masing. Ya, di semua game RMT kita nggak bahas cuma Capital City. Semua sama. Dari 2000-an semua sama dan gamenya masih ada sekarang. Nah, perbedaannya adalah kalau di Indonesia itu semua private server rata-rata membolehkan RMT-nya. Ya, karena belum ada larangan ataupun anjuran di Indonesia. Yang ada larangan itu kalau nggak salah di Cina. Tapi agen-agen besar justru di Cina. Ya gitu teman-teman. Justru mereka jadi peluang usaha di Cina itu. Oke. Dan beberapa negara lainnya teman-teman. Ada sedikit sih yang melarang. Terus berikutnya. Apalagi skema Ponzi. Sekarang kita masuk ke skema Ponzi. Nanti kita akan tunjukkan ya teman-teman contohnya. Definisi dari skema Ponzi adalah penipuan, langsung tuh ya definisinya. Investasi. Jadi penipuan investasi di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama tanpa adanya aktivitas bisnis yang nyata. Jadi misalkan saya ikut join ke sebuah investasi modal 10 juta ya. Modal 10 juta masukin jedar. Lalu nanti ada si A itu ikut join juga investasi 10 juta.
saya dapat keuntungan misalkan 3 juta ya setiap bulannya. Misalkan ini contohnya teman-teman. Nah, penghasilan saya dibayar dari member yang baru. Ya mudah-mudahan ngerti nih teman-teman ya, kita edukasi ya. Jadi ada member baru join juga 10 juta ya, yang uangnya itu masuk ke orang ya, ke si owner gitu, anggap aja ownernya ngirim komisi ke saya 3 juta setiap bulan dari orang yang baru. Orang yang baru juga harus rekrut lagi. Orang yang baru lagi, orang yang baru lagi, orang yang baru lagi. Intinya adalah di sini bisnis modelnya mengandalkan arus dana masuk dari anggota baru untuk mempertahankan pembayaran kepada anggota lama. Game RMT itu tidak seperti itu. Semua game RMT ya, mau jadi uang kalian yang top up di game itu untuk developer, dan developer tidak ada mengembalikan uang kalian. Ya, misalkan kalian di Toram online, kalian beli apa? Apa sih lupa, orb ya. Beli orb gitu ya. Misalkan 10 juta orb ya. Tidak ada kewajiban untuk si Toram online mengembalikan investasi itu karena itu bukan investasi. Karena game RMT itu bukan platform investasi. Begitu juga dengan Capital City. Capital City tidak ada withdraw-nya ya, tidak ada withdraw-nya sejak awal disebutin ya, dan bukan platform investasi, makanya tidak ada withdraw-nya. Jadi uang yang kalian masukkan ke developer itu murni uang developer, tidak ada kewajiban developer untuk mengembalikan penghasilan atau return ya yang disebutnya itu ya teman-teman, yang kepada player gitu. Mudah-mudahan ngerti ya teman-teman. Nah kalau Ponzi, aku join 10 juta, bulan depan ada orang join 10 juta, 3 juta, nah jadi penghasilanku. Itu kalau Ponzi. Jadi nggak ada apa-apa di belakang Ponzi itu, cuman muterin duit aja. Jadi ada member baru buat member yang lama, member baru buat member lama, member baru buat member lama, kumpulin, makanya pasti scam. Ya. Model bisnisnya mengandalkan arus dana masuk dari anggota baru untuk mempertahankan pembayaran kepada anggota yang lama. Sedangkan game RMT tidak seperti itu, jauh banget teman-teman ya. Game RMT itu nggak ada withdraw-nya, jadi udah pasti bukan Ponzi. Ya, transparansi pasti tidak transparan dan seringkali menipu dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Jadi hati-hati, periksa dulu. Kalau misalkan ini Ponzi ya teman-teman, jangan ikutan, udah pasti scam. Kalau teman-teman lihat Koinspirasi Digital ya teman-teman, itu cuman beberapa kali kita kontenin video yang scam itu teman-teman. Itu pun karena kita belum tahu. Tapi setelah kita udah tahu, kita tidak pernah lagi membuat konten sama. Tidak pernah lagi. Karena kita belajar. Itu dilarang. Itu nggak boleh. Karena kita berusaha untuk apa? Aman. Ya. Terus keberlanjutan, tidak berkelanjutan karena saat perekrutan anggota baru melambat, skema ini akan runtuh. Oke. Nih perbedaan utamanya dari RMT. Nanti kita contohin ya. Berbasis produk nyata. RMT itu berbasis produk nyata. Ada barang, ya item atau jasa virtual yang diperjualbelikan. Ya, ada mobilnya, kalau misalkan itu ada senjatanya, itu barang virtual yang nyata disebutnya, ya. Terus kalau Ponzi itu tidak memiliki produk nyata. Hanya muterin uang-uang aja, disebut money game kan. Uang member lama ya join, ya. Terus nanti ada member baru join, member lama bayar pakai uang yang member baru, puterin aja terus. Gak ada barangnya, gak bener-bener nyata menghasilkan. Kalau RMT bener-bener menghasilkan, karena kalian mendapatkan sesuatu dari permainan itu. Entah itu item, entah itu mata uang di dalam game yang bisa diperjualbelikan. Kalau di sistem Ponzi itu nggak ada. Ya, mudah-mudahan ngerti ya teman-teman. Aduh, gimana lagi saya harus ngejelasinnya ya biar ngerti ya. Legalitas, RMT itu bisa legal tergantung dari aturan gamenya. Ya, tapi sedangkan Ponzi itu pasti ilegal di hampir semua negara, itu kata ChatGPT. Bukan aku yang ngomong tuh. Ya. Terus, kesimpulan, RMT adalah aktivitas ekonomi berbasis produk virtual, sementara Ponzi adalah skema penipuan finansial. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi, beda jauh. Kita akan coba masuk ke sini teman-teman, di Capital City. Oke, kita akan bedah apakah ini Ponzi atau bukan. Pertama, di sini sekarang kalau kalian mau donasi, kalian dapat gold. Oke, kalian dapat gold nih. Ya, 1 gold 1.500. Oke. Kalau kalian mau beli bisnis, mau hidup di sini, kalian beli cash. Beli cashnya ke siapa? Beli cashnya bukan ke developer. Contoh misalkan kita mau beli bisnis nih.
Ya, di sini bisnisnya harganya 40.000 ya. Beli cashnya ke siapa? Bukan ke developer, tapi ke player, teman-teman. Developer berapa? 17 doang. Ini untuk apa? Ini sebagai gas fee aja agar perusahaannya bertahan harus untung. Untungnya dari goal aja. Itu, oke? Oke, sekarang kalian dapat cash-nya beli di player 40.000. Kalian take profit di sini dapat 23 cash per 1 jam. Dapat cash dikumpulin, terus kalian jual sendiri ke player. Tidak ada withdraw-nya. Udah jelas beda. Kalau Ponzi 40.000-nya ini ke kita. Ya. Sama ini juga ke kita. Jadi total 50.000. 50.000-nya ke kita. Oke. Terus nanti ada orang lagi. Ya, kan kalian nanti dapat nih misalkan 1.000 per hari, anggap supaya gampang hitungnya ya. 1.000 per hari, 1.000 per hari, 1.000 per hari, 1.000 per hari gitu ya. Terus uangnya kalian bisa withdraw. Uang yang di withdraw itu bisa uang kalian sendiri atau uang dari member baru. Itu Ponzi. Nah, kalau RMT itu beda, teman-teman. Kalian kumpulin cash-nya, itemnya ya, dan segala macam yang ada di dalam game yang bisa ditradingkan atau dijual belikan, diperjualbelikan. Itu RMT. Jadi beda jauh. Nah, aku akan tunjukin ini contoh yang Ponzi. Nah, tapi ini aku nggak mau nyenggol orang, ini cuma contoh aja ya teman-teman. Nanti teman-teman juga jangan komentar di YouTube-nya ya. Ini cuma contoh aja, aku nggak kenal juga sama orang ini ya. Nah, di sini teman-teman, kalian ketik aja ya kayak gini, investasi energi ya. Ini adalah websitenya, hampir semuanya adalah Ponzi. Kalian di sini deposit, terus kalian nanti bisa withdraw. Ini dijamin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan scam. Itu jadi kalian harus belajar mana RMT, mana Ponzi. Nah, website-website seperti ini kayak investasi kayak gini nih, investasi apa nih? Energi lah, investasi apalah gitu ya. Ini kayak gini-gini nih. Nih, investasi mobil listrik lah ya. Investasi minyak lah segala macam. Ini website-website kayak gini adalah website-website yang menggunakan sistem Ponzi dan pasti scam. Sekali lagi, apa bedanya? Bedanya adalah kita deposit ke mereka, terus nanti kita dapat uang dari mereka seolah-olah, terus kita withdraw, padahal itu uang kalian sendiri. Terus ada member baru buat nanti masih kalian withdraw lagi. Ada member baru lagi untuk kalian yang baru-baru yang lama-lama tuh withdraw. Sehingga member barunya jadi banyak karena sudah terbukti withdraw dan seterusnya sampai akhirnya mentok jadilah scam. Itu Ponzi. Coba teman-teman yang paham sistem RMT dan sistem Ponzi silakan komentar di bawah kalau teman-teman sudah paham supaya teman-teman yang lain juga paham. Oke? Jadi berbeda RMT dan Ponzi itu. Jadi masih ada aja yang komentar sistem Ponzi. Belajar dulu sedikit aja ya teman-teman karena sekarang Google itu enak banget. Buat belajar sekarang tuh enak banget. Tapi justru kata guruku karena sekarang mudah banget untuk belajar jadi orang malah jadi nggak mau belajar. Kalau dulu itu susah untuk belajar. Kita harus ketemu sama orang yang ngerti terus kita ngobrol gitu ya, yang belum tentu juga dia mau ngajarin. Kalau sekarang buka Google, buka YouTube ya, buka ChatGPT, kita bisa belajar apapun di sana termasuk hukum. Itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga dengan video ini teman-teman jadi lebih berhati-hati dengan cara mengkonfirmasi. Jadi kalau ada orang nawarin bisnis, ada orang nawarin investasi, silakan konfirmasi, minimal buka Google. Kalian akan tahu nanti hasilnya dan kalian akan terjaga dari skema-skema Ponzi yang scam. Mudah-mudahan teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di next video.